Pemirsa, perang melawan mafia impor pakaian bekas terus dilakukan pemerintah. Hingga kini pemerintah telah memusnahkan lebih dari 16.000 balpres pakaian bekas yang masuk ke Indonesia secara ilegal. Total ada 16.591 balpres pakaian bekas atau thrifting yang telah dimusnahkan oleh Kementerian Perdagangan. Kemendak juga telah menindak pengimpor atau distributor yang terlibat, salah satunya dengan mencabut izin usaha mereka. Bandung telah dilakukan pengawasan terhadap 19.391 balpres pakaian bekas pakaian bekas impor dengan nilai sekitar 112,35 miliar Jadi lokasinya waktu itu di Bandung, berada di 11 gudang dan dimiliki oleh 8 pemilik atau distributor. Nah, terhadap barang-barang. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta akan meremajakan 1.000 sopir angkutan umum Jaklingko. Sopir yang sudah melewati batas usia kerja akan diberhentikan. Gubernur Jakarta Pramono Anung akan meremajakan 1.000 sopir angkutan umum Jaklingko. Pramono menilai banyak sopir Jaklingko yang sudah melewati batas usia kerja sebagaimana diatur dalam kontrak. Sopir yang sudah melewati batas usia tidak bisa lagi melanjutkan pekerjaannya. Sebelumnya Pramono menyoroti kualitas layanan sopir Jaklingko yang sering dikeluhkan warga di media sosial. Salah satunya mengemudi dengan ugal-ugalan. Kami juga akan melakukan pembenahan yang untuk Jaklingko. Karena seringkali keluhannya di Jaklingko ini kan kayak punya mobil sendiri, bawa keluarganya, ngebut dan sebagainya. Nah, Pak Dirut tadi menyampaikan nanti akan melakukan perbaikan permajaan 1.000 orang pengemudi untuk Jaklingko supaya mereka lebih tertata, dan saya menyetujui itu. Sementara itu, baru-baru ini kecelakaan yang melibatkan Jaklingko viral di media sosial. Kali ini seorang pemotor tewas ditabrak Jaklingko di Cipayung, Jakarta Timur saat akan menyalip kendaraan di depannya. Korban pun sempat terseret Jaklingko hingga 5 meter. Peristiwa ini menambah daftar panjang masalah angkutan Jaklingko. Pemprov Jakarta pun menegaskan bertanggung jawab penuh atas kecelakaan ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Putusan ini membuat polisi harus mengundurkan diri dan tidak lagi berstatus anggota aktif Polri jika hendak menjabat di luar institusi Polri. Mahkamah Konstitusi memutuskan anggota Polri tidak lagi bisa menduduki jabatan sipil atas penugasan Kapolri. Jika ingin menduduki jabatan sipil, maka polisi harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu. Hal ini menjadi bagian dari putusan perkara nomor 114/PUU-23/2025 terkait gugatan atas norma pasal 28 ayat 3 dan penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat paling lama sampai dengan tahun 2009. 3 anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari Dinas Kepolisian. Pasal 28 Undang-Undang 2 2002 Ayat 1, Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan. Sementara itu, Polri buka suara atas putusan MK. Mereka menyatakan akan mempelajarinya dan pastikan untuk mengikuti aturan yang ada. Juga baru dengar atas putusan tersebut, tentunya Polri akan menghormati semua putusan yang sudah dikeluarkan. Dan saat ini Polri masih menunggu hasil resminya seperti apa, kemudian nanti akan dilaporkan kepada Bapak Kapolri, kemudian kita langsung akan menyampaikan tentang hasil tersebut yang
sudah diputuskan oleh Gubernur RI. Tapi yang pasti bahwa kami belum menerima putusannya sampai dengan saat ini, tetapi Pemirsa, pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mempunyai cerita sendiri. Kedua pemimpin negara yang juga pecinta hewan ini saling berbagi kado bagi hewan kesayangannya. Bila biasanya diplomasi berupa perundingan, berbeda dengan dua pemimpin negara ini. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese bertukar kado bagi hewan kesayangan mereka. Dalam kunjungannya ke Australia, Presiden Prabowo memberikan kado untuk anjing kesayangan Perdana Menteri Australia. Anjing yang bernama Toto ini adalah anjing kesayangan Perdana Menteri Anthony. Ia sudah menemani Anthony sejak berkampanye pada tahun 2022 lalu. Sebelumnya saat berkunjung ke Indonesia pada Mei 2025 lalu, Perdana Menteri Anthony sempat bercanda tawa dengan kucing kesayangan Presiden Prabowo, Bobby Kertanegara. Tak hanya itu, ia juga sempat memberikan kado berupa shell bagi kucing nomor 1 di Indonesia ini. Tak lupa Bobby juga mendapatkan snack favoritnya. Pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri Anthony selalu berlangsung hangat dan penuh canda tawa. Hal ini juga menggambarkan hangatnya hubungan antar kedua negara. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman bertakziah ke rumah duka Abdul Rohid, anggota tim ekspedisi Patriot 11 yang gugur dalam tugas. Mentrans menyampaikan bela sungkawa dan memberikan beasiswa kepada adik almarhum. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman bertakziah ke rumah duka almarhum Abdul Rohid, mahasiswa ITS Surabaya sekaligus anggota tim ekspedisi Patriot 11 yang gugur dalam tugas. Mentrans menyampaikan bela sungkawa mendalam kepada keluarga almarhum di Sidoarjo, Jawa Timur. Mentrans juga berjanji akan memberikan beasiswa pendidikan kepada adik almarhum. Bahwa dua-duanya, baik Patriot 5 maupun Patriot Rohid, memberikan inspirasi untuk kita semua. Yang pertama berasal dari keluarga yang sangat mampu, yang kedua berasal dari keluarga yang sangat terbatas. Ternyata kedua-duanya kalau sama-sama ketemu di kampus, sama-sama di pendidikan, memiliki hak yang sama untuk ikut memberikan kontribusi yang nyata kepada bangsa dan negara. Itulah pesan yang terbaik yang menurut saya kita bisa berikan kepada seluruh generasi muda Indonesia. Abdul Rohid merupakan mahasiswa berprestasi Institut Teknologi 10 November Surabaya. Ia seharusnya wisuda pada September 2025. Namun memilih menundanya demi mengikuti misi pembangunan bersama tim ekspedisi Patriot di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Almarhum sempat dirawat di rumah sakit akibat penyakit radang paru-paru sebelum dinyatakan meninggal dunia. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Presiden Prabowo bagi-bagi beca listrik di Kendal, Jawa Tengah. Sebanyak 140 beca listrik dibagikan kepada tukang beca yang sebelumnya menggunakan beca kayu. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Saya Sabrina Sila dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Selamat jalan, monggo bapak-bapak. Sebanyak 140 tukang becak di Kendal langsung mencoba becak listrik yang baru saja diterimanya ini dengan berkeliling kota. Mereka mengaku senang dan berterima kasih kepada Presiden Prabowo atas pemberian becak listrik ini. Mereka juga mengaku sangat terbantu sehingga bisa menghemat tenaga. Terus kalau dapatin nantinya gimana, Pak? Akan dipakai nggak? Senang lah. Senang ya? Udah biasa pakai motor listrik, Pak? Belum? Belum. Belum ya? Ya, baru ini. Baru ini ya? Terima kasih
dikasih sama Pak Prabowo. Senang sekali pakai becak ini, alhamdulillah. Sebelumnya penyerahan becak listrik ini dilaksanakan di Pendopo Bahu Rekso Kendal pada Selasa pagi. Ini merupakan alokasi dari pemerintah pusat untuk tukang becak yang sebelumnya menggunakan becak kayu. Semoga saja ini mempermudah bagi masyarakat bagi abang-abang becak dalam menjalankan usahanya. Yang kedua jelas ini tidak ada polusi. Becak listrik ini menggunakan tenaga baterai yang diisi dengan listrik. Selain menggunakan tenaga listrik, becak ini tetap bisa dikayuh seperti becak pada umumnya. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan.